inspiratif, edukatif, dan satu untuk semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya kehadiran seorang tamu yang spesial. Mengapa spesial? Karena biasanya saya mengundang narasumber itu laki-laki, pria begitu. Tapi baru malam ini saya mengundang tamu berjenis kelamin perempuan alias cewek begitu ya. Oke, setahu saya Mbak Anggun ini adalah masih menjadi seorang mahasiswa begitu ya. Betul sekali. Oke, sebelum saya tanya lebih jauh Mbak Anggun, saya pengen tahu nama Mbak Anggun itu cukup singkat Anggun apa ada kepanjangannya? Ada kepanjangannya, Pak. Nama saya Anggun Cahyaning Wulandari. Apa itu? Ada makna nggak di dalam makna itu? Di dalam nama itu? Nah, kebetulan itu nama pemberian dari ayah saya yang artinya seorang putri yang lahir bertepatan dengan bulan purnama. Ada kata-kata Cahyaning Wulandari itu artinya dalam bahasa Jawa bulan purnama. Oh begitu. Jadi Anggun itu barangkali sesuai dengan penampilannya ya, malam hari ini sangat anggun begitu dan memberi cahaya, bahkan ke depan akan memberi cahaya untuk podcast Sam Komen. Namun para pemirsa, sebelum saya lanjutkan bincang-bincang saya dengan Mbak Anggun ini, silahkan para pemirsa untuk subscribe, like, and comment begitu biar keberlanjutan podcast ini akan selalu tayang atau tampil ke depan. Amin. Mbak Anggun ini kan masih mahasiswa ya? Masih, Pak. Mahasiswa posisi semester berapa Mbak Anggun sekarang? Kebetulan sekarang semester 8. Sekarang semester 8. Berarti sudah skripsi ya Mbak Anggun ya? Alhamdulillah sudah. Terus skripsinya sampai mana sekarang ini? Insya Allah kalau lancar bulan depan saya sudah penelitian. Bulan depan sudah penelitian, berarti sudah proposal sudah. Sudah. Kemudian kuesioner atau angketnya sudah. Ya sudah. Tinggal terjun lapangan ya Mbak Anggun. Betul ya? Sekali. Oh begitu. Saya pengen tahu tema skripsinya Mbak Anggun itu tentang apa itu? Nah, kebetulan tema skripsi saya itu tentang program literasi digital pada kurikulum 2013. Oh, begitu. Jadi literasi. Maksudnya gimana, Mbak Anggun? Kok literasi digital kurikulum 13 maksudnya gimana itu? Nah, karena kurikulum 2013 itu menyangkut beberapa program, salah satunya program tentang gerakan literasi sekolah. Nah, saya meneliti tentang itu. Gitu, tentang program literasi sekolah begitu. Yeah. Oke. Ya, saya berdoa Mbak Anggun mudah-mudahan pada tahun ini bisa selesai gitu ya. Amin. Jadi bisa langsung nanti bisa mendapatkan pekerjaan setelah usai begitu. Amin. Oke. Mbak Anggun ini kan masih semester 8 begitu. Kemudian masih skripsi. Namun saya tahu informasi kemarin itu Mbak Anggun sempat menjadi putri atau duta kampus begitu ya. Betul. Nah, saya pengen tahu Mbak Anggun, apa sih yang menjadi syarat-syarat untuk mahasiswa sebagai duta kampus itu apa Mbak Anggun? Nah, kebetulan beberapa bulan lagi akan ada pemilihan duta kampus baik di jurusan fakultas maupun universitas. Nah, persyaratannya yaitu mahasiswa aktif tentunya, berpenampilan menarik dan berwawasan luas. Berpenampilan menarik itu maksudnya apa? Tolong diterjemahkan, apa harus cantik kalau cewek, kalau cowok harus tampan atau bagaimana? Coba Mbak Anggun, berpenampilan menarik itu. Perihal cantik dan ganteng itu kan relatif. Nah, berpenampilan menarik itu artinya enak dipandang. Jadi duta itu harus rapi. Oh begitu. Jadi tidak harus cantik begitu ya, atau tampan begitu enggak ya, tapi yang penting penampilannya enak dipandang begitu kira-kira. Betul. Oh,
Terus selain itu, jadi berpenampilan menarik, apalagi Berwawasan luas tentunya. Tinggi pria minimal 165 dan perempuan minimal 160. Oh, ada ukuran tingginya. Iya, betul. Oh, berarti kalau menarik tapi hanya 155 enggak bisa masuk nominasi ya berarti ya? Nggak bisa. Saya pikir bebas begitu. Tapi ternyata ada aturan tinggi. Ya. Jadi kalau perempuan 160, laki-laki 165. Lah kayak tentara, tentara polisi itu ya toh. Yeah. Ternyata seperti itu ya, untuk menjadi putri kampus itu bukan sesuatu yang mudah berarti. Karena selain itu juga ada syarat memiliki wawasan yang luas. Artinya secara akademik memang dia unggul begitu, Bang. Ya, IPK minimal 3. Oh gitu. Terus ada tes lain nggak? Seperti tes bahasa Inggris, tes apa begitu, ada nggak? Nah, ketika seleksi nanti selain ada tes tentang tadi wawasan pengetahuan, pengetahuan umum universitas, ada juga public speaking dan bahasa Inggris. Untuk tes pendukungnya ketika seleksi yaitu catwalk. Catwalk itu apa? Tolong jelaskan ke pemirsa. Peragaan. Jadi kita tuh harus bisa jadi model juga. Oh gitu. Jadi selain dia cakap akademik ya, terus penampilan menarik, bisa menjadi model lenggak gitu, Bang. Ya, berarti itu ada tesnya di sana. Ada. Tujuannya apa, Mbak Anggun, kok dadak lenggak itu? Nah, duta kan harus menarik tuh. Nah, ketika duta kan punya wibawa sendiri, punya karakternya sendiri. Nah, tujuan catwalk tuh melatih fisik juga, melatih postur tubuh, biar kan nggak mungkin duta duduknya bungkuk atau jalannya bungkuk, itu kan nggak mungkin. Oh, jadi gitu. harus kelihatan kalau oh ya itu duta. Jadi ada karakter yang dibentuk sendiri. Oh gitu. Berarti seperti jalan itu juga ada aturannya atau enggak itu, atau bebas jalannya? Ya, ada aturannya. Ada aturannya ya. Oh, jadi untuk menjadi seorang duta atau putri kampus itu ternyata juga tidak mudah ya ternyata ya. Iya. Oke. Setelah Mbak Anggun ikut tes, kemudian mengumpulkan syarat-syarat, terus setelah selesai itu tugas daripada putri kampus itu apa tuh, Mbak Anggun? Nah, tugas sebagai duta tuh banyak. Salah satunya itu protokoler. Jadi panitia di ajang-ajang atau event kampus. Terus menjadi moderator atau MC, menjadi model katalog UNES, entah itu majalah atau foto di Instagram. Dan menjadi moderator atau MC seperti saat sebelumnya, event-event sebelumnya. Saya lihat itu kan Mbak Anggun sempat gambarnya ada di kalender UNES gitu ya. Saya pernah lihat itu, kemudian saya lihat di podcast UNES juga. Betul. Lihat begitu kan. Jadi tugas-tugas yang tadi selain protokoler, terus jadi MC atau moderator, terus jadi model atau talent. Model atau talent. Promosi universitas. Oh begitu. Dan ini Mbak Anggun, kalau ada tamu-tamu, katakanlah tamu dari luar, tidak hanya dari luar UNES tapi barangkali dari luar negeri, apakah itu memungkinkan seorang duta untuk menyambut tamu-tamu yang datang dari luar, Mbak Anggun? Nah, itu juga kebetulan tugas duta ya. Itu salah satu tugas protokoler untuk menyambut tamu atau rekan relasi dari pihak luar. Oh begitu. Jadi tidak hanya tadi sebagai penerima tamu, tidak, tetapi juga ikut menyambut ya. Yang intinya baik tamu dari luar UNES secara nasional ataupun dari internasional begitu ya. Sepengetahuan saya, Mbak Anggun ini kan aktif ya di kampus begitu ya. Saya melihat sudah beberapa lama begitu aktif, kemudian sibuk di kampus.
Terus Pak, saya pengen tahu ini, Mbak Anggun diminta untuk istilahnya narasumber atau apa yang di UNES TV itu? Nah, kebetulan UNES TV itu salah satu program yang ada di universitas. Dan itu program untuk kenalan yuk. Kenalan yuk itu program untuk mengenalkan setiap fakultas ke mahasiswa baru sebelum pendaftaran SNM, SBM atau SM UNES. Berarti yang apa ada di IG di apa itu untuk apa itu? Untuk promosi universitas. Untuk promosi penerimaan mahasiswa baru begitu? Ya, betul. Oh, luar biasa ini ternyata ya. Jadi menjadi putri kampus atau duta kampus itu bukan sesuatu yang mudah begitu, karena harus punya kecakapan baik akademik maupun non akademik. Terlebih lagi termasuk penampilan menarik dan tinggi ya. Berarti Mbak Anggun ini tingginya berapa sekarang ini? Tinggi saya 162. Oh, berarti melebihi dari apa syarat yang ditetapkan ya, 160, terus Mbak Anggun 162 begitu ya. Jadi makanya kalau dilihat itu enak gitu kan. Jadi orang memandang itu suka itu. Coba itu Mas Soblin tuh kalau lihat Mbak Anggun itu kan senyum-senyum sendiri itu kan. Ya karena dilihat dari tingginya, penampilannya, termasuk tingkat kecerdasannya itu sangat diperlukan begitu ya. Oke, terakhir Mbak Anggun. Tadi kan saya sudah menanyakan tentang tugas sebagai duta kampus begitu ya. Nah, Pak Edi pengen tahu bagaimana menyeimbangkan antara tugas-tugas sebagai putri kampus pada waktu itu dan perkuliahan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Jadi antara kuliah dengan tugas duta itu kira-kira membebani atau mengganggu tidak, Mbak Anggun? Nah, kebetulan kita ketahui bahwa 2 tahun belakangan kita ada terdampak pandemi. Jadi kuliah waktu itu ketika saya pertama kali menjabat duta itu udah online. Jadi untuk tugas-tugas duta sebenarnya tidak memberatkan ya. Karena kuliah kadang lebih fleksibel dan dosen juga kadang bisa mengganti jadwalnya di hari lain. Namun ketika offline saat ini memang agak susah untuk manajemen waktu karena tugas duta itu kadang mendadak, Pak. Jadi kayak baru dikasih tahu dari pihak birokrat jadi ini, bertugas jadi ini. Sedangkan ketika itu mungkin sekarang saat ini saya menyambi atau sambilan kerja. Jadi itu susah bagi saya untuk manajemen waktu. Tapi alhamdulillahnya karena duta UNES fakultas maupun jurusan banyak, jadi bisa dihandle teman-teman yang lain. Oh begitu. Jadi waktu pandemi itu enggak ada masalah ya karena kuliahnya online begitu ya. Iya, dan kebanyakan tugas juga online. Oh begitu. Jadi tugas-tugasnya online, kemudian kuliahnya juga online sehingga happy begitu ya, kira-kira bangun ya. Happy. Terus setelah sekarang ini kuliahnya mulai offline, nah itu yang mulai mengganggu ya. Agak sulit membagi waktu. Tapi kan Mbak Anggun sudah terselamatkan. Karena sekarang kan sudah skripsi loh ya. Skripsi. Nah, kalau adik-adik yang barangkali sekarang ini belum skripsi ya, dia harus bisa memanage waktu dengan baik ya. Karena boleh dibilang untuk membagi antara kuliah dan tugas sebagai duta atau putri kampus itu memang harus seiring sejalan bersama. Begitu ya Mbak Anggun ya. Oke. Kemudian Mbak Anggun, dari yang mulai dari kuliah, kemudian persyaratan dari untuk menjadi duta, kemudian tugas-tugasnya, kemudian tes yang dilakukan, dan yang terakhir adalah tugas sebagai
duta dan sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi yang mau tidak mau ini memang harus berkutat dengan dunia ilmiah, berkutat dengan dunia akademik, kan begitu. Nah, terakhir dari saya pengen tahu yang menjadi kesan dan pesan Mbak Anggun selaku duta, tetapi juga sebagai mahasiswa yang harus berbicara tentang ilmiah atau akademik, Mbak Anggun. Bagaimana itu kesan dan pesannya? Nah, buat adik-adik mahasiswa yang nantinya berminat untuk mahasiswa dan masyarakat luas, jangan hanya mahasiswa. Oke. Jangan beranggapan bahwa suatu pekerjaan itu mudah karena tentunya di dalamnya punya kesulitannya masing-masing. Iya. Nah, ketika kalian ingin mengembangkan bakat atau minat kalian di suatu bidang, jangan terpaku oleh standar yang ada. Karena setiap orang punya keunikannya masing-masing dan karakternya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita harus mengikuti standar atau kebiasaan yang ada. Jadi kita boleh berbeda dan itu sesuatu yang wajar. Oh begitu. Nah, terus mungkin kelihatannya jadi duta itu enak ya. Jadi talent, jadi model, atau sekadar catwalk, atau jadi moderator. Padahal di dalam itu banyak sekali suka dukanya. Dukanya yaitu ketika kita seleksi. Nah, saya ingat ketika saya seleksi di duta universitas, itu ada persiapan grand final selama seminggu, yaitu catwalk, di mana khususnya cewek, perempuan, memakai heels, latihan catwalk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bayangin. Dan capek nih bangun ya. Capek banget, Pak. Apalagi minimal heels yang dipakai perempuan yaitu 10 cm. Tingginya haknya itu. Iya, 10 cm. Nah, kalau kesleo gimana itu? Ya, kalau kesleo. Jadi, mungkin bagi yang cowok-cowok agak ringan ya. Sedangkan yang bagi cewek-cewek itu agak terbebani ketika latihan menuju grand final. Banyak sekali teman-teman yang tiba-tiba jatuh sakit. Saya juga waktu itu sempat ngedown karena padatnya jadwal latihan dan juga kayak banyak tekanan, jadi berpikir gimana ya saya bisa menang dan mengharumkan nama fakultas atau jurusan yang saya bawa. Nah, duka lain yaitu mungkin ketika ya keterbatasan kita, mungkin setiap anak kan ada yang pintar public speaking, ada yang bahasa Inggrisnya bagus, ada yang wawasannya luas. Nah, ketika kita bertugas di bidang yang mungkin kita kurang kuasai, itu memang sedikit berat. Tapi karena di duta kita diajarkan banyak hal, mulai public speaking, bahasa Inggris, bahkan personal branding. Alhamdulillah hal-hal tersebut bisa terkurangi dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Oh begitu ya, jadi ada suka dukanya ya. Tak pikir itu suka terus begitu, nggak ada dukanya. Ternyata juga ada dukanya ya. Apalagi harus pakai sepatu dengan berapa senti tadi? 10 cm minimal. 10 cm itu jalannya nggak pintar, keceklek, bisa kakinya besar sebelah itu nanti. Oke, Mbak Anggun. Mbak Anggun itu asalnya dari mana loh? Saya asal dari Kabupaten Pati. Oh, dari Kabupaten Pati. Oh, terus di Semarang ini indekos ya? Iya, betul. Oh, begitu ya. Oke, Mbak Anggun, saya pikir bincang-bincang malam hari ini cukup menyenangkan begitu ya, cukup spesial. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa narasumber kali ini berbeda dengan narasumber lainnya, karena kali ini adalah narasumbernya seorang perempuan cantik, namanya saja Anggun gitu ya. Jadi sesuai dengan orangnya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Mbak Anggun. Kapan-kapan kita podcast lagi. Jangan bosan untuk datang di Sam Comment. Nah, saya juga berterima kasih karena telah diundang, karena sebenarnya saya merasa kayak saya kurang keren atau kurang berwawasan untuk ada di Sam Comment Podcast. Enggak, cukup bagus ya. Jadi ini nanti bisa membawa
masyarakat luas, bisa dijadikan satu bentuk teladan begitu, bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar berpikir ilmiah saja, tetapi bagi mahasiswa yang punya talent-talent atau bakat lain bisa dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang ada di dunia kampus. Oke, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sekian. Inspiratif, edukatif, dan satu untuk